Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang apabila kenikmatan itu kita hitung, niscaya kita tidak akan mampu. Kenikmatan yang masih bisa kita rasakan pada hari ini, detik ini adalah kesempatan. Nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Nikmat kesempatan adalah kesempatan kita bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian dan alhamdulillah kita masih diberikan keimanan dan keislaman yang kokoh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut bersyukur pada hari ini, pada tahun ini, karena banyak saudara kita, banyak kerabat kita, banyak tetangga kita yang mungkin pada hari ini tidak bisa bertemu kembali, tidak bisa bersua kembali di bulan Ramadan tahun ini karena mungkin mereka sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan tiba. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus di persada muka bumi ini tidak lain dan bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, yaitu dengan membaca, mempelajari, dan memahami Al-Quran. Banyak di beberapa hadis ataupun diceritakan di dalam hadis betapa besar keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dari kita membaca, mempelajari, hingga memahami Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan syafaat dari apa yang ia baca. Artinya, dia akan mendapatkan syafaat dari bacaan yang setiap hari dia baca. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim wajib yang namanya kita membaca Al-Quran. Artinya, di sela-sela kesibukan kita jangan sampai kita melalaikan yang namanya membaca Al-Quran. Karena itu adalah pedoman hidup kita, sehingga kita akan menjadi tenang, sehingga kita akan menjadi orang yang selalu diridhoi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah bagi yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan 2 pahala. Orang yang sudah lancar membaca Al-Quran, dia akan digolongkan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang masih terbata-bata karena kesusahan membaca, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi tidak ada yang sia-sia ketika kita membaca Al-Quran dalam keadaan masih terbata-bata dan susah ketika membacanya, maka Allah masih memberikan kita berupa 2 pahala yang kita akan dapatkan. Oleh karena itu, teringat hadis yang perlu kita sampaikan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ya. Jadi menuntut ilmu, artinya menuntut ilmu itu ilmu apa saja, apalagi ilmu Al-Quran. Ketika kita belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka kita wajib yang namanya belajar kepada orang yang lebih tahu. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa keutamaan-keutamaan Al-Quran yang bisa kita pelajari,
yang bisa kita ambil, yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita, mari kita senantiasa memperbanyak amal soleh, amal kebaikan, terutama membaca Al-Quran, karena sungguhnya keutamaan-keutamaan yang tadi saya sebutkan, apabila ayah bunda dan anak-anakku sekalian rajin membaca Al-Quran, berinteraksi setiap hari dengan Al-Quran, maka keutamaan-keutamaan itu insya Allah kita akan dapatkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah dari saya, itu adalah semata-mata kesalahan saya, dan ada kata-kata yang baik ataupun kebaikan-kebaikan yang keluar dari kata-kata saya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an wa alaikum warahmatullahi